Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Anco selaku Bapak dosen mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Perkenalkan, nama saya Chelsea Leoni Cayani, NPM saya 202114500825. Saya dari kelas C2F. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini ingin menyampaikan sedikit penjelasan materi tentang dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Langsung saja kita mulai ke materinya, yaitu ke dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama ada dampak terhadap kebutuhan pokok, yang kedua ada dampak terhadap pencapaian kemakmuran dan kemudahan, dan yang ketiga ada dampak terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, transportasi, industri, dan kesehatan. Untuk yang pembahasan yang pertama, langsung saja kita ke materinya, yaitu dampak terhadap kebutuhan pokok. Di sini ada 3 poin di dalam dampak kebutuhan pokok, ya ada sandang yaitu pakaian, terus ada pangan yaitu makanan, dan yang ketiga ada papan yaitu tempat tinggal. Selanjutnya ke sandang yaitu pakaian. Dampak positif dari sandang pakaian yaitu antara lain yang pertama ada menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang kedua, telah ditemukannya serat sintesis baik yang membuat dari pokok-pokok kayu yang diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon maupun dari bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintesis seperti polyester. Dan yang ketiga, dengan serat sintesis, pembuatan tekstil dapat dilakukan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama ada bahan-bahan yang berupa polimer sintesis atau plastik jika menjadi sampah tidak dapat dihancurkan oleh bakteri-bakteri pembusuk. Dan yang kedua, sampah plastik jika dibakar akan menyebabkan menipisnya ozon. Tetapi jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Untuk nextnya di sini ada pangan yaitu makanan. Dampak positif di bidang pangan misalnya dalam memperoleh bibit unggul yang banyak produksinya dalam waktu yang relatif singkat melalui nuklir. Dampak negatif ilmu alamiah dan teknologi juga ada. Misalkan pemakaian racun pemberantasan hama tumbuhan yaitu pestisida ternyata tidak saja dapat memberantas hama, tetapi juga membunuh hewan ternak, meracuni hasil panen dan meracuni manusia itu sendiri. Untuk nextnya lagi di sini kita ada papan yaitu tempat tinggal. Salah satu kebutuhan manusia adalah tempat tinggal. Untuk mengurangi kepadatan penduduk, kemajuan IPA dan teknologi telah berhasil membuka lahan untuk pemukiman. Pemukiman baru ini telah dipelajari agar sesuai dengan lingkungan hidupnya. Gedung-gedung bertingkat telah dijumpai di sana-sini. Di samping itu, manusia akan berusaha memanfaatkan lautan dan antariksa sebesar-besarnya melalui pulau-pulau buatan disertai peternakan, perikanan, dan perkebunan. Dan dalam jangka panjang, pemukiman dan antariksa kini tidak lagi dipandang mustahil. Manusia pada masa dahulu tinggal di gua-gua, kemudian berkembang menjadi rumah yang kokoh dan penuh kenyamanan. Untuk selanjutnya ada dampak terhadap pencapaian kemakmuran dan perluasan kemudahan. Sains dan teknologi membuat manusia terkotak-kotak oleh spesialis ilmu, yaitu sulit memperoleh gambaran mendasar dan menyeluruh. Setiap kelompok saling menuduh. Masalah tersebut muncul karena yang pertama, adanya kepincangan hubungan antara sistem produksi, sistem ekonomi, dan sistem ekologi. Sistem ekonomi yang disusun tanpa pertimbangan apapun mengenai kemampuan daya tampung bumi, pemborosan sumber daya alam, dan kekurangan sumber daya manusia di lain pihak. Yang kedua, usaha manusia membuat bumi nyaman, pemusatan alam pada sebagian orang, dan pemusatan alam terhadap penguasa terhadap orang lain. Dan yang ketiga, menumpuk senjata nuklir dan peralatan perang, menghancurkan peradaban lain.
Untuk slide selanjutnya, di sini ada dampak terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, transportasi, industri, dan kesehatan. Dampak teknologi IPA terhadap sumber daya alam, ada minyak bumi. Dampak negatif yang timbul dalam penggunaan minyak bumi antara lain yaitu dihasilkannya gas-gas oksida, misalnya karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Yang kedua ada batu bara. Pengembangan batu bara menimbulkan dampak negatif, misalnya cacing tambang. Arah bahaya yang mungkin menimpa manusia penambang, karena gas oksigen dalam tambang itu sangat terbatas. Yang banyak adalah gas-gas bumi yang menyesakkan napas, yang mungkin mengandung CO, sulfur oksida. Yang ketiga ada air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya setelah dipakai dapat dibersihkan dan digunakan lagi. Tetapi pembersihan itu tidak selalu sempurna, sehingga lama-kelamaan bersih yang kita perlukan makin hari makin menurun kualitasnya dan kuantitasnya. Dan yang terakhir ada hutan, hewan, dan ternak. Di sini hutan, hewan, dan ternak merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tetapi teknologi modern dapat mengakibatkan sumber daya alam tersebut menjadi tidak berdaya atau tidak dapat diperbaharui. Untuk selanjutnya di sini ada dampak teknologi IPA terhadap sumber daya manusia. Di sini perkembangan teknologi yang pesat membuat manusia menikmati segalanya lebih mudah. Teknologi memperenak hidup, manusia kehilangan kepekaan untuk mencoba-coba yang secara psikologis penting untuk berani menghadapi tantangan hidup sebagai suatu ujian. Ancaman besar yang dibawa teknologi adalah matinya imajinasi manusia. Sebab teknologi melalui masyarakat yang sudah dipermesin akan merusak pikiran manusia. Perkembangan IPA dan teknologi dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia baik dari keterampilan maupun kecerdasan, karena tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah, misalnya termasuk penentuan teori baru, dan yang terakhir ada meningkatkan kemakmuran materi dan kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya ada dampak teknologi IPA terhadap transportasi. Canggihnya teknologi yang memasuki bidang transportasi sangat bergantung pada manusia dalam memanfaatkannya. Bila digunakan secara positif, tentu hasilnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk transportasi umum, sedangkan bila digunakan untuk kegiatan yang bersifat negatif, tentunya dapat merusak lingkungan, yaitu seperti untuk transportasi peralatan perang. Untuk slide selanjutnya di sini ada dampak teknologi IPA terhadap industri. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, pengembangan iptek menaikkan kualitas mutu produksi, pemanfaatan suatu senyawa menjadi senyawa baru yang lebih berkualitas. Yang kedua, menambah ragam produksi efektif dan efisien, ekspor gaplek, tepung tapioka. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, timbulnya pemborosan penggunaan sumber daya alam karena mencukupi kebutuhan manusia. Yang kedua, kebisingan dalam produksi, dan yang terakhir, limbah bahan kimia. Selanjutnya, dampak teknologi IPA terhadap kesehatan. Dampak positif terhadap kesehatan itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan fasilitas di bidang kedokteran, seperti Microsoft, elektron, sinar X, sinar laser, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan teknologi obat-obatan. Pada tahun 1921 ditemukan insulin dari pankreas hewan. Dan yang ketiga, memberantas penyakit menular seperti antibiotik dan vaksin. Untuk dampak negatifnya, yang pertama ada penyebab kanker, termasuk pencemaran udara dan zat kimia atau karsinogenik. Dan yang kedua ada penyakit asbeton, maksudnya itu karyawan pabrik asbes atau debu oksida silikon.
Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit materi tentang dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia dari saya, Chelsea Leonie Cayani. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan materi ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.